Saya sendiri, Mas Terjun, dalam putusan Heru Hidayat sangat kecewa. Karena apa? Tidak ada tambahan putusan hukuman penjara. Kalau perlu, lamakan, habiskan, biar mancep dalam penjara. Bagaimana tanggapan Pak Junaidi terhadap kasus Heru Hidayat dalam kasus korupsi Asabri? Ini aneh tapi nyata ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena gini, ini kan sudah dinyatakan divonis bersalah, tetapi tidak dipenjara. Nggak tahu lah. Karena menurut saya saat ini kepada para teman-teman sarjana hukum, praktisi hukum, hari ini itu banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah hukum yang mungkin perlu kita sikapi bersama. Makanya saya masih ingat teman saya menyatakan hari ini itu sebenarnya Indonesia itu sedang menjadi laboratorium hukum. Karena apa? Banyak percobaan. Jadi kalau seperti ini bisa tidak dicoba oleh majelis, putusannya seperti ini. Contoh kayak kemarin penetapan kasus pra-peradilan terhadap kasusnya Budi Gunawan itu ya, Pak Wakapolri. Dalam sejarah itu tidak ada dalam KUHP diatur tentang penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Tapi kemarin jadi, dan akhirnya berlaku bahwa penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan sekarang. Itu seperti itu. Ini kan menjadi suatu jurisprudensi ya yang menurut saya menyimpangi KUHP juga. Tapi karena itu menjadi suatu jurisprudensi akhirnya dipakai oleh orang banyak. Gitu ya. Kembali lagi ke kasusnya Asabri. Jadi bos PT Trada Alam Minera itu dinyatakan bersalah dalam kasus masalah Asabri. Bagi saya ini cukup aneh karena apa? Tuntutan jaksa sebelumnya itu loh hukuman mati. Tiba-tiba tidak dihukum penjara. Nah, ini masalah yang menurut saya sangat janggal. Ya, sangat janggal. Nah, ini ada satu putusan juga yang menyatakan bahwa dia harus mengganti kerugian 12 triliun untuk membayar hukuman pengganti kerugian, yaitu 12 triliun tidak salah. Nah, ini memang agak gimana ya, agak aneh putusan ini gitu ya. Orang korupsi tidak dihukum pidana badan, tidak dihukum pidana penjara, tapi disuruh bayar ganti rugi. Ini menjadi satu jurisprudensi juga bahwa bisa jadi kalau orang maling ayam tidak dipenjara tapi ayamnya suruh balikin. Nah, ini masalah nanti bisa berkembang ke banyak hal. Penafsirannya majelis yang seperti itu nanti. Karena kalau bicara tentang kerugian, kalau tidak salah kerugiannya PT Asabri itu kan 22 triliun. Nah, ini disuruh bayar 12 triliun. Yang jadi masalah ada duitnya apa enggak, itu loh. Makanya kemarin saya pribadi itu lebih sepakat agar pelaku tipikor itu dimiskinkan, dihabiskan itu. Karena saya menduga uang itu lari ke kroni-kroni. Kita udah tahu semua lah itu. Sudah tahu semua, dan tidak semua kira-kira berapa aset yang bisa mengembalikan untuk kerugian negara. Karena saat ini pun saya melihat transparansi atas pengembalian kerugian negara itu bullshit, tidak ada. Contoh, kasus Asabri, berapa yang disita? Karena banyak bocornya. Ada seorang melakukan korupsi, misalkan 1 miliar. Aset yang disita berapa? Rumah senilai 1 miliar. Untuk mengembalikan kerugian negara bagaimana? Dilelang kan? Laku berapa asetnya? 1 miliar? Nah, bisa jadi cuma dilelang 500 juta. Yang beli siapa? Ya pelakunya sendiri bisa-bisa. Atau saudaranya pelaku, atau karyawannya pelaku, kan seperti itu kejadiannya. Itu kalau 500, kalau 300 tidak ada yang mengawasi. Pernah dilaporkan? Sulit. Kita pernah menelusuri, rumit prosesnya. Transparansi terkait itu hampir tidak ada. Harusnya menurut saya kejar sampai habis. Kejar, saya dukung. Dikejar Pak. Jadi uangnya dipakai apa aja, kejar. Habis untuk apa aja, kejar. Kemana aja. Ingat, kalau dalam korupsi, follow the money. Uangnya kemana. Karena menurut saya dalam kasus Asabri masih banyak orang yang seharusnya terlibat tapi nggak diperiksa, tapi dibiarkan. Ini menurut saya menyimpangi asas keadilan masyarakat. Kasihan rakyat itu didolimi. Ingat, 22 triliun loh itu.
Itu kalau dibagikan ke masyarakat Indonesia dapat berapa per orang? Apalagi dibagikan untuk para fakir miskin, sangat bermanfaat angka 22 triliun. Tapi kira-kira kembali berapa ke negara? Saya sendiri, Master Jun, dalam putusan Heru Hidayat sangat kecewa. Karena apa? Tidak ada tambahan putusan hukuman penjara. Kalau perlu, lamakan, habiskan, biar mancep dalam penjara. Itu menurut saya. Ya, bukan berarti saya tidak berperi kemanusiaan, enggak. Kasihan, karena apa? Yang dipakai itu duit rakyat, menyengsarakan orang banyak. Kalau orang mabuk, yang disengsarakan hanya dirinya sendiri. Tapi kalau korupsi, menyengsarakan orang banyak. Semoga para penegak hukum, para pemangku keadilan di negeri ini lebih bijak, ya, dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama seperti kasus korupsi ini. Terima kasih.